Halo, selamat gini hari, kembali lagi dengan salah satu channel yang tentang airsoft gun. Kalau udah di ruangan ini, teman-teman pasti tahu kan, gue lagi di mana? Betul, kita lagi ada di Toys R Us ST Senayan lantai 2. Pada hari ini kita akan membahas sesuatu yang sekiranya pasti akan seru. Kita akan kedatangan tamu istimewa. Siapakah tamunya? Mari kita simak dulu bumper SGH. Buka dong maskernya, kita ngobrol susah kalau nggak pakai buka masker. Siap. Kita udah mengikuti protokol kesehatan nih Om ya. Protokol kesehatan ya. Jadi di Toys R Us itu selalu mengikuti protokol kesehatan. Ya, ini dia kita kedatangan tamu istimewa dari Toys R Us, tentunya si bosnya, Kevin Sim. Halo, apa kabar semuanya? Ini adalah momen paling langka yang pernah ada yang gue bikin selama bikin video review airsoft di Toys R Us. Ini adalah momen langka hari ini. Gue bisa ngajak dia untuk ngobrol-ngobrol tentang sejarahnya toko Toys R Us, ya kan? Oke. Gimana kabarnya Om Kevin? Salaman dong. Oke. Kita sebenarnya nggak boleh salaman ya. Iya. Gak apa, kita udah dicuci tangan nih semua. Cuci tangan, benar. Gimana kabarnya nih? Baik. Jadi hari ini kebetulan lagi santai ya, dengan dipaksa-paksa ya. Iya dong. Kalau nggak gitu kita Sama nggak Om bisa Abo nih. ngobrol. Nah, tapi untuk channelnya Om Abo, kita pasti akan memberikan ini deh jawaban-jawaban deh atas pertanyaan-pertanyaan dari Om Abo nih. Jadi memang sebelumnya pernah ada yang ngomong tuh, Om lu nge-review mulu di toko Toys R Us. Coba dong nge-review tokonya. Wah bener juga ya. Masa main nanya mulu nggak pernah tokonya? Pokoknya udah sering juga kan? Iya, tapi kan sejarahnya belum. Oke. Hari ini kita ngomong soal sejarah ya. Sejarahnya toko Toys R Us. Oke. Nah, Om Kevin, sekarang kita ngomongin mulai nih. Ini dulunya kenapa pilih nama Toys R Us, Om? Apa sih arti Toys R Us? Kalau orang bikin nama kasih anak, ya kan, ngasih nama perusahaan, itu kan selalu ada namanya kan? Nama. Selalu ada artinya kan? Bener. Mungkin dibalik usahanya itu ada sesuatu yang memang ingin kita capai bersama, harapan-harapan gitu kan. Nah, kalau Toys R Us itu apa tuh, Om? Sebenarnya gini ya, Toys R Us ya, mungkin juga aneh juga ya bagi yang teman-teman kita juga bertanya kan. Kita namanya Toys R Us tapi jualannya airsoft gun gitu kan. Nah, itu juga agak kok aneh juga ya. Biasanya kan orang namanya keren-keren, taktikal apa gitu ya, misalnya orang-orang apa taktikal. Iya, ya benar. kan? Nah, sini Toys R Us Toys R Us ya. Jadi sebenarnya Toys R Us itu dulu adalah nama toko ya. Nama toko kita emang basicnya dulu kita bisnisnya emang mainan ya. Jualan mainan di mana emang dulu di Blok M ya, Blok M Plaza ya kita jualannya. Itu dipakai nama Toys R Us karena kita menjual mainan anak-anak. Nah, di mainan anak-anak itu yang benar-benar mainan anak-anak loh yang dijual-jual di Senen, Pasar Senen segala gitu. Boneka, mobil-mobilan. Nah, ini kebetulan juga banyak juga kita jual kayak dinosaurus juga. Gitulah. Itulah asal namanya, kita emang ngambilnya emang toys ya, emang dari kata mainan ya. Nah, kebetulan saya lihat lucu juga nih dinosaurus kita pasangin. Makanya kita namain dengan Toys R Us gitu. Tadi maksud dengan dino itu apa? Dinosaurus, banyak dinosaurus yang kecil-kecil begitu kan. Karena banyak yang menjual binatang itu dinosaurus. Iya, mainan-mainannya itu yang berbentuk dinosaurus begitu, jadi kita namain Toys R Us gitu. Gitu. Sebenarnya simpel aja sih itu. Itu sejak kapan Om berdirinya? Awal mula tadi. Jadi itu. untuk Toys R Us itu kita sebenarnya udah lama ya, dari tahun 98 nih udah ada di Blok M Plaza. Cuma emang kita berubah konsepnya ke airsoft itu, arah ke airsoft itu emang di tahun 2003 ya, kurang lebih sekitar 18 tahun ya. Jadi kita tetap mempertahankan nama Toys R Us ya, karena emang dari kita awalnya dari mainan ini. Dari awal mainan ini
Karena biasanya kalau kayak lebaran begitu kan banyak yang nanya-nanya Ya, soal unit-unit airsoft gun. Jadi kita mulai coba gitu loh. Airsoft gun dari yang Cina-Cina, merek-merek Cina, terus kemudian ada ya banyak kolektor-kolektor juga, ternyata emang peminatnya banyak dan kita udah mulai agak seriusin. Nah, untuk seriusnya emang kita di tahun 2003 di mana kita udah langsung di STC Senayan ini. 2003 di 2003, iya. Nah itu awalnya taunya ada unit airsoft gun dan peminat itu gimana Om? Sampai akhirnya berubah total tuh gimana Om? Ya karena emang pangsa pasar, dimana emang banyak yang menanyakan. Pertama kita masukin emang yang Cina-Cina ya, merek-merek ACM yang dulu emang zaman kecil yang pelurunya masih hijau-hijau itu ya. Ya betul, hijau. Nah, karena banyak permintaan, kita udah mulai sedikit-sedikit kita selipin gitu loh untuk dijual. Nah, tapi lama-lama yang kolektor-kolektor yang lain, teman-teman kita yang lain emang benar-benar serius, mereka udah menanya bisa nggak masukin yang gini, ada nggak yang kayak begini yang lebih seriusnya. Nah kita juga udah mulai mencoba memasukkannya dan mencoba menjualnya, dan ternyata emang pasar itu ada, dan akhirnya lama-lama kita emang udah lebih seriusin gitu ya. Nah pas di tahun 2003 itu emang kita coba benar-benar seriusin yang airsoft yang emang kualitasnya udah lebih bagus. Kita ambil yang dari produk-produk yang Taiwan, yang Jepang, yang Hong Kong, udah mulai bagus. Nah di situ ternyata bisa gitu loh. Betul, awal-awal yang model Awal-awalnya itu ya? kokang-kokang ya, tapi kalau di STC di tahun 2003 itu kita udah mulai mencoba memasukin yang GBB, udah AEG gitu, udah kelas-kelasnya yang udah Tokyo Marui gitu. Dulu kan sempat ada tuh Om kayak di Gramedia, di Hoya ya kan? Hoya bener, wah itu udah lama banget ya. Kan juga sempat ngalamin beli unit Hoya tuh di Hoya. Di Gunung Sahari ada juga. Nah kita juga di Toysaurus dulu kita juga menjual barang-barang tersebut dulu. Oh gitu. Nah itu transformasi kita akhirnya emang banyak peminatnya ya kita transform aja, udah langsung ke yang kualitas bagus gitu, mulai diseriusin. Nah terus nih Om, ini kan Toysaurus sekarang udah besar ya namanya, udah kemana-mana, semua penghobi airsoft ini tahu. Selama dari tahun 98 sampai sekarang ini ya, apa sih Om suka dukanya ngebangun Toysaurus Om? Jadi gini ya, untuk Toysaurus karena kita mainnya di zaman dahulu ya, dahulu banget ya, udah 18 tahun lalu, di mana di Indonesia ini emang komunitas itu dikit ya. Jadi emang kita awal-awal kita membangun komunitas yang penyuka penggiat airsoft ya, dan itu susah banget. Nah kita pelan-pelan, nah di situ suka dukanya tuh. Emang bangun komunitas nggak segampang itulah ya, emang butuh waktu gitu loh, perjuangan, ditambah lagi waktu dulu emang kita masih di ini ya, masih di abu-abu ya, di area abu-abu gitu loh. Jadi kita masih ya mau main airsoft aja kita masih ketakutan kadang kan, karena emang ini masih di daerah abu-abu. Nah tapi senangnya ya kita di sini networking jadi banyak kita, dan ternyata berkembang. Jadi nggak cuma hanya bisnis jualan, tapi juga ikut main ke komunitas airsoft. Benar, kita juga ikut membangun komunitas biar emang komunitasnya besar. Dan sekarang sih emang lumayan ya, bagus sekarang untuk komunitasnya emang di Indonesia, bahkan satu Indonesia udah ada, bukan cuma di Jakarta tapi di daerah-daerah udah mulai berkembang pesat gitu. Nah kan tadi Om udah sempat ikut komunitas ya kan dulu untuk membangun bisnis ini. Nah sekarang sampai sekarang nih hobi ini menurut Om Kevin sendiri, di mata Om Kevin itu gimana Om di Indonesia sendiri? Sebenarnya kita berkaca di ini ya, airsofter yang di ini ya, pemain airsoft yang di luar negeri gitu loh. Kita ketinggalan kayak di Hong Kong lah ya kita sebut ya. Di sana emang produsen atau di Jepang produsen ini, mereka setelah 8 tahun kita di sini baru main ya. Oh cukup lama ya? Ya, cukup, ya udah sekitar 8 tahun 10 tahun di sana rame, kita di sini baru rame. Nah, untuk saat ini mereka ya di Jepang, di Hong Kong, sampai sekarang masih rame aja gitu loh, masih seru, dan emang perkembangannya semakin bagus kan. Nah, itu berarti di Indonesia juga sama ya, kita akan berkembang terus, dan dengan
masih lama sih, ini emang hobi yang seru sih ini. Jadi nggak bakal ketinggalan lah kita gitu loh. Jadi ini nggak bakal habis ini. Berarti kalau Om Kevin udah mulai main ya dari 2003 dan Tosaurusnya, sebenarnya airsoft gun sendiri masuk ke Indonesia itu kapan sih Om? Untuk pastinya sih saya nggak jelas ya, saya kurang begitu tahu juga ya, saya nggak bisa bilangin saya tahu ini sudah. Mungkin di awal tahun sekitar 98-an gitu. Udah masuk ya? Udah ada. Mungkin ya mereka main di rumah atau komunitas kecil yang kita nggak tahu ya. Tapi yang setahu saya yang kita mulai itu mungkin sekitar tahun 98 ya. 98, 99. Nah, untuk boomingnya itu di tahun sekitar 2008 itu booming. 2008, 2009 gitu. Itu booming banget. Nah, dulu Om Kevin ini kan sempat main kan ya? Itu di mana Om dulu pernah main? Kalau kita dulu main ya, kita kumpulin dari teman-teman aja ya, nggak teman-teman dekat, kebetulan yang sehobi kita kumpulin, kita main biasanya di daerah Gunung Putri ya, cukup jauh juga lah perjuangannya. Brigade ya, Brigade 3234 ya. Kita emang kalau mau main tiap minggu kita mesti ke Gunung Putri di sana. Walaupun cuma yang main cuma nggak banyak ya, cuma sekitar 4, 5 orang, 6 orang gitu. Tapi kita udah cukup fun sih. Dulu apa Om, nama klubnya Om Bravo ya? Bravo. Kita dulu saya sempat bangun ikut komunitas di Bravo Brigade. Bravo. Dulu ada Bravo, ada Code 4 ya, yang tua-tua tuh itu. Nah, sekarang kan semakin banyak nih Om, semakin kesini semakin banyak toko-toko yang memang menjual unit airsoft gun ya kan. Nah, lalu apa Om yang menjadi kelebihan atau keistimewaan toko Airtosaurus di antara toko-toko lainnya? Apa yang bisa diberikan kepada customer? Sebenarnya sih kurang lebih sama aja. Tapi kalau untuk kita ngomong ke Toysaurus sendiri, ya kita emang Toysaurus kan kita selalu update ya. Update untuk barang-barang yang terbaru, update untuk juga ya jenis-jenis barunya lah ya. Dan juga kita untuk di sini sih harga jelas lah kita bersaing banget sih. Untuk harga selalu bersaing kita. Dan kita juga di sini menawarkan after sale service gitu loh. Apa aja tuh Om after service-nya? Jadi after sale service di mana kalau kita jadi kayak di luar negeri ya, di Hong Kong kita sebut Hong Kong, Taiwan atau gimana. Kalau kita di sana beli, kita nggak bisa tes, terus habis bawa pulang, kalau terjadi masalah selesai udah putus gitu. Tapi beda lah kalau di Toysaurus di sini kita bisa ngetes ya, ngetes dan juga kalau misalnya setelah pembelian terjadi masalah, kita di sini emang ada ada service free gitu loh. Bagi pembelian di sini kita ada service free gitu loh. Kecuali emang ada pergantian spare part ya. Karena airsoft sendiri sama produsennya ya, yang produksi ini emang kita nggak digaransi gitu loh. Dari produsennya dari sana kita nggak digaransi. Tapi untuk kenyamanan pembeli Toysaurus ya kita emang memberikan after sale service seperti itulah, seperti ya service gratis gitu loh. Terus di sini kita bisa ngetes sebelum ini kan, ngetes dulu. Itu dia. Kalau dari punya unit luar, beli di luar, bisa diservis sini Om? Kalau untuk pembelian di tempat lain kita sebut ya, itu bisa juga sih. Kita cuma kita kenain cas saja untuk ongkos servisnya dan juga untuk spare part yang bisa ada pergantian spare part gitu. Nah, gimana tuh kurang enak? Teman-teman beli unit di Toysaurus dapat after sale service. Servisnya gratis kalau ada masalah, ya kan? Gitu. Selama masih ada bonnya ya. Bonnya tuh. Jadi kalau beli jangan hilang-hilangin. Tapi buat teman-teman yang beli di luar juga jangan khawatir. Di sini juga ada jasa servisnya. Gitu. Ya kan Om? Kita terima untuk pembelian dari luar tempat lain kita terima servisnya kok. Nah, selanjutnya nih Om Kevin, kalau teman-teman di luar sana pengen tahu nih ada nggak sih promosi di Tokosaurus atau pengen tahu katalognya tuh barang-barang apa sih yang lagi ada rame nih di Tokosaurus, itu bisa lihat di mana Om? Oh gitu. Biasanya untuk promosi itu kita ada di ini ya, kita posting di Facebook kita ya, dan juga di Instagram kita gitu, atau via telepon juga bisa sih. Untuk promosi bisa kita selalu update kok untuk postingan itu. Gitu. Oh nah, ini bos kalian mau ngasih informasi bahwasannya kalau teman-teman menanyakan harga di toko Toysaurus baik di DM Instagram atau Facebooknya,
itu kalau bisa, kalau emang berminat langsung aja DM, jangan komen DM dong, minta harga dong. Langsung DM aja. Langsung DM-nya langsung DM japri aja. gitu kan. Kalau tapi kalau memang kebelet banget bisa langsung telepon Atau WhatsApp ya. atau WhatsApp, itu selalu ada di nomor-nomor WhatsApp dan nomor telepon selalu ada di Instagram ya Om. Iya, Di kita ada Facebook admin ya. khusus untuk mengurus itu kok. Jadi jangan suka berkeluh kesah gimana, langsung aja japri, pasti langsung jawab. Jangan sungkan. Jangan sungkan. Kalaupun agak lama ya memang, karena yang bertanya juga banyak ya, jadi si admin juga perlu satu-satu menjawab ya kan. Jadi mohon bersabar aja gitu. Nah lalu Om, benefit apa aja sih Om yang didapatkan customer kalau berbelanja di Tosaurus? Berbelanja di sini. Yang jelas sih kita di sini kan emang toko yang udah legal ya, udah disahkan oleh Kepolisian Republik Indonesia gitu loh. Jadi pembelian di sini itu legal, udah legal ya. Dan juga untuk benefitnya, kita di sini ada toko offline. Jadi bagi yang di sini ke sini ya, orang-orang Jakarta sekitarnya atau dari luar kota mau main ke sini bisa lihat-lihat produk-produk yang ada di sini offline, bisa dipegang, bisa dilihat gitu. Dan seperti yang tadi saya bicarain soal after service kita. Jadi kita nggak perlu khawatir kalau udah beli kemana kita harus ininya, servisnya, ya kan? Jadi kita di sini emang memberikan after service seperti itu. Nah, sekarang buat teman-teman yang bener-bener di YouTube kita nih, di Tosaurus nih, di Sahabat Gini Hari itu juga banyak Om. Gimana cara membeli unit di toko Tosaurus? Padahal gue udah sering ngomong, kita sering bahas, tapi mungkin karena Om Kevin sering ngomong sendiri nih, akan ngomong sendiri. Nah, silakan tuh buat teman-teman yang untuk nonton. yang nonton yang di luar kota, kita Di sebenarnya luar kota, yang di Jakarta boleh silakan. Ya, untuk yang luar kota sebenarnya bisa aja sih ya, lewat seperti yang tadi kita bicarakan soal kita bisa WhatsApp, DM segala. Yang penting di sana udah menyiapkan, kalau emang harganya udah sesuai, tinggal siapin aja persyaratan-persyaratannya. Jadi kita bisa langsung kirim. Kalau persyaratannya lengkap, kita bisa kirim kok langsung. Walaupun itu di luar kota gitu loh, tanpa sekalian. Ya kalau emang yang udah di Jakarta mau lebih enak lagi ya emang mampir ke sini aja. Mampir ke toko di sana ya, emang kita di sini sediain banyak ya, bisa dilihat segala. Itu sih. Jadi yang penting tuh emang persyaratannya lengkap, ada, udah jangan ragu, telepon aja, kita langsung kirim bisa. Kirim, luar kota pun bisa ya? Luar kota bisa. Oh gitu. Nah terus juga yang nanya tuh Om, lihat di Instagram suka ada logo-logo Red Wolf, ada logo-logo WG Shop. Itu apa sih Om? Oh. Itu apanya Tosaurus? Kok selalu ada di Instagramnya Tosaurus tuh Om? Ya kita emang untuk Tosaurus ini kita emang official partner ya dari Red Wolf gitu, dari EVI, terus juga dari WGC. Dimana kalau kita untuk yang PO ya, kita bisa, emang kita patokannya dari sana. Jadi tiga ya? Website itu sementara ini dan akan bertambah lagi banyak. Berarti Om, Red Wolf, WGC dan EVI tadi ya, dari US ya. Bisa kita kalau mau PO lihat di patokannya dari 3 website ini. Begitu. Jadi teman-teman kalau emang ke toko Tosaurus tidak ada barangnya, itu bisa bisa ya. PO lewat link tersebut teman-teman, gitu kan. Itu gimana Om cara PO-nya Om? Sederhana aja sih ya. Yang satu tetap persyaratannya, kalau emang persyaratannya udah lengkap ya, tinggal unitnya, pilih unitnya di sana. Kalau emang di sananya in stock ya, ada stok di website tersebut ya. Kita di sini minta hanya DP 50% dari harga di sana gitu loh. Harga sudah ditentukan di Tosaurus. Ya, yang harganya tentunya udah kita tentukan dari toko ya, disepakati bersama. Nah setelah itu paling kita nunggu sekitar 4 minggu sampai 6 minggu barang udah sampai di sini dan udah terima itu. Dan sisanya kalau udah barang udah nyampe di Tosaurus, tinggal melunasi yang kekurangannya itu, yang 50% itu. Dan kita langsung kirim. Sederhana kok, simpel. Nah sekarang nih Om, terkait sama organisasi atau tim Airsoft ya kan. Ada temen yang nanya nih, gua belum punya tim, gua belum punya apa. Kalau gua beli di toko Tosaurus, gimana Bang? Sudah apa diarahkan atau gimana Bang? Apa gua harus ikutin dulu atau bisa beli dulu? Nah itu gimana tuh Om? Ya, karena sesuai dengan Perpol nomor 5 tahun 2018 ya, emang untuk pembeli unit ini ya, Airsoft ini emang harus masuk klub. Nah, kalau misalkan di sana belum masuk klub ya, belum ada klub ya, misalkan kita baru newbie, kita baru coba ya, tapi belum ada klub. Nah, kita Tosaurus ini kita menawarkan emang
mengarahkan, kita ada afiliasi dengan klub-klub yang udah di bawah induk organisasi gitu loh, yang udah induk organisasi yang legal. Contohnya seperti mungkin ada seperti ya ada 4 induk organisasi ya di sini ya. Yeah. Tapi kita terafiliasi di sana dan kita tinggal ngarahin, yang belum ada kita tinggal ngarahin. Banyak kok pilihannya. Nah, tuh jadi teman-teman nggak usah ragu lagi, datang aja ke toko, nanti bisa sharing sama, kalau ada Kok Kevin bisa langsung ngomong ke Kevin atau tim staffnya gimana harus ke mana, ke organisasi, ke tim, ya kan? Itu kan diarahkan, jadi nggak usah khawatir lah teman-teman. Nah, pertanyaan nih Om lagi, apa rencana kedepannya Tosaurus nih di tahun-tahun yang akan datang, melihat hobi airsoft gun semakin marak dan ramai nih Om diminati? Ya, kita sih emang kedepannya tentunya kita berharap kita bisa ekspansi ya, supaya itu untuk yang luar-luar daerah ya bisa dengan gampang juga bisa ke ada tokonya juga kan, mereka bisa melihat fisiknya juga, nggak cuma sekedar ini. Kita berharap sih kita bisa ekspansi sih ke luar Jakarta inilah ya, di daerah-daerah kita juga udah ada. Nah, seperti kita di Medan, kita juga ada partner juga udah di Medan, seperti toko apa ya namanya kemarin? SAI ya, ya Sumatera Airsoft Indonesia ya. Oh, itu berarti distributor gitu ya? Iya, mereka juga partner dari kita sama sih. Nah, jadi orang yang di Medan dengan gampang bisa melihat toko offline-nya, dan di sana barang-barangnya udah tersedia di sana, gampang kok tinggal lihat aja. Gitu. Jadi buat teman-teman di Medan pun udah nggak usah khawatir, terus sama barang memang di Jakarta gitu kan? Iya, dan di sana juga legal juga tentunya ya, harus legal di sana, semuanya udah tergrafir barang-barangnya. Kalau misalnya satu saat namanya anak keluarga lagi jalan-jalan ya, family kan, tiba-tiba datang nih, lihat toko Tosaurus kan, tapi nggak lagi megang duit cash nih Om, bisa nggak sih kita belanja di sini tuh tanpa pakai duit cashless gitu? Cashless. Pakai apa aja sih Om? Ya, kita di sini untuk pembayaran ya, kita pastinya cash lah ya, tadi lah, bisa cash ya. Terus kita juga ada bisa menggunakan kartu kredit. Apa tuh Om? Visa, Mastercard ya, dan juga bisa debit. Terus kita juga terafiliasi kerjasama dengan OVO. Terus ada Link aja dan Dana ya. Bahkan tidak tertutup kemungkinan kedepannya kita berharap kita bisa kerjasama untuk yang cicilan. Ya, perusahaan cicilan kita akan kerjasama sih. Jadi untuk mempermudah dan meringankan para pembeli yang pengen gitu. Nah, jadi teman-teman nih, kalau emang punya tabungan banyak dan nggak mau repot ya kan, bawa duit banyak, lu tinggal datang ke sini pakai kartu kredit lu atau kartu debit lu, bisa di sini semua aman. Bisa. Ya kan? Jadi apalagi lagi masa pandemi kan, cashless itu sangat berguna sekali. Benar. Ya, semuanya sekarang aja rata-rata ya emang kita di sini kebanyakan emang kartu kredit, debit, transferan gitu. Iya benar. Nah, kalau di luar kota itu kirim-kirim pakai apa Om? Kalau kirim-kirim kita langsung udara sih kita. Udara aman ya? Kita udah melayani dari ya di sini paling jauh kita sebut di Papua, kita kirim juga. Oh, bisa tuh? Bisa. Tapi kalau emang udah ada yang toko di sana, misalnya kita ada distributor di sana, emang kita melewati distributor kita. Dan kita melewati emang partner kita juga. Contohnya ya kalau misalnya kita ada di Surabaya, kita ada partner di sana, ya lewat partner kita langsung. Nah, terus nih Om, terkait sama link bisnis Tosaurus sendiri kan, ya kan? Ada beberapa teman kita yang sering ngajak main, kan, sudah menjadi distributor. Itu gimana Om? Kalau ada teman kita yang tertarik menjadi distributor Tosaurus, apa yang harus dilakukan? Ya, emang sekarang ini ya, airsoft ini emang berkembang pesat sih, emang banyak sih. Seiring dengan ini ya, permintaan yang banyak dari luar kota, dari ini, emang juga kita emang butuh banyak seller sih ya. Nah, untuk saat ini Tosaurus membuka diri, emang kita saat ini menerima ya, bagi yang ingin jadi reseller bisa kita, atau jadi distributor juga kita terima gitu loh. Jadi misalnya untuk di daerah lain ada yang mau membuka toko, bisa lewat kita akan ininya, yang tentunya semuanya itu legal ya, semuanya itu atas seizin dari ini ya, kepolisian ya. Kita semuanya ada surat-suratnya lengkap karena kita importer resmi dari importer resmi di Indonesia ini gitu loh. Lalu bedanya jadi reseller sama distributor apa tuh? Kalau distributor tentu di profit marginnya lah beda. Gitu. Jadi kalau perorangan bisa Om?
perorangan bisa sih, kita sebutnya itu reseller juga. Oh, reseller jatuhnya. Kita sebutnya itu reseller karena emang mereka langsung ke ini kan, ke pihak ketiga kan langsung. Ke pihak ketiga lah, ke pembeli langsung. Nah, yang terakhir nih dari gua Om, apa yang ingin Om sampaikan kepada calon customer ataupun customer loyalty dari Toys R Us dan juga teman-teman Airsoft Gun lainnya? Buat teman-teman yang baru mau mencoba berbelanja Airsoft dan berbelanja, jangan ragu untuk berbelanja di Toys R Us. Mampir aja, karena kita di sini kita Toys R Us ini ada toko yang emang udah berizin ya, dan kita memberikan update barang yang terbaru serta tentunya dengan harga yang bersaing lah ya, dan juga memberikan kenyamanan dalam berbelanja dalam soal pembayaran gitu segala, serta ada after sales service-nya yang kita tekankan di sini. Nah, gitu. Mantap. Jadi apalagi buat teman-teman jangan pernah ragu untuk datang, karena tadi disebutin poin-poin penting oleh Ko Kevin kenapa lu harus belanja di toko Toys R Us. Oke, demikian dong. Kevin, terima kasih atas waktunya. Semangat dan terus jaya Toys R Us.